dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Allahumma amin. Allahumma alhimni ilman abqahu bihi awamuraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bika fa unajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh والرسوح وتوبة الناس وصلاح الجسد والروح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kembali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Dengan izin dan inayahnya Allah, kembali kita melaksanakan perintahnya, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang wajib, yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji Allah jadikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang menyebabkan kita lebih giat lagi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang kami hormati, segenap pengurus masjid yang kami muliakan. Di bulan yang lalu kita membahas ada 10 golongan yang sholatnya tidak diterima. Sekarang kita ingin mencoba mengkaji keutamaan sholat berjamaah, yang mudah-mudahan sholat berjamaah itu seluruhnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keistimewaannya orang sholat berjamaah bukan saja fadilah-fadilah pahala yang Allah janjikan, bahkan dengan asbab sholat berjamaah itu menangkal musibah. Ini yang hebatnya Pak lagi. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban. Aku sudah ingin menimpahkan berbagai musibah. Jadi Allah kadang Pak sudah murka terhadap penduduk bumi ini, Allah akan turunkan musibah. Bukan saja saat ini yang kita lihat, di zaman dahulu pun Allah telah memberikan musibah kalau memang penduduk bumi tersebut sudah melakukan kezaliman. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidak sekali-kali aku, kata Allah, menurunkan berbagai musibah kecuali penduduknya itu sudah melakukan kezaliman. Jadi dengan asbab kezaliman yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah, ya, maka diturunkanlah musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih ada 3 golongan yang melakukan apa yang disarankan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka insya Allah tidak akan turun musibah. Tahadus bi ni'matillah, ya, kita cerita nikmat Allah bukan berarti kita melehterkan teman-teman dan saudara kita yang ketimpa musibah. Alhamdulillah Depok dan sekitarnya relatif tidak pernah kita mendapat perbuatan baik yang insya Allah dengan asbab perbuatan baik itu bisa menangkal musibah. Satu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ummaru buyuti. Orang yang selalu memakmurkan rumah-rumahku untuk melaksanakan ibadah. Ada orang bertanya, kalau gitu Allah banyak dong, kan masjidnya banyak. Nah, kalimat ini kalau bahasa Arab itu ada kalimat murajaah bil makna, ada kalimat murajaah bil lafzi. Satu contoh, waktu kita sekolah dulu, ada itu kita belajar anak, ya, anak anta, kan gitu, huwa huma hum, ya,
Kemudian huwa, huma, hum, hiya, huma, hun, hunna. Ini kalimat ini untuk murojaah kalimat itu. Kalau memang kan kalimatnya muzakkar, kembali ke muzakkar. Kalau kalimatnya muannas, kembali ke muannas. Satu contoh. Kalimat yang muzakkar atau ayat yang muzakkar itu qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, kata Allah, huwa, siapa itu Allah? Ya Allah itu adalah zat yang ahad. Nah, huwa itu adalah salah satu menandakan itu isim muzakkar, menunjukkan laki-laki. Bukan berarti Allah itu laki, tidak. Dikenakan kalimatnya muzakkar, maka murojaahnya pun muzakkar. Atau mubtada'nya muzakkar, khabarnya pun muzakkar. Itu namanya murojaah bil labzi. Bukan bil makna, bil labzi. Atau juga ada kalimat yang maknanya itu bil makna. Satu contoh kita baca doa, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nastahfizuka adyanana wa abdanana. Itu adyan bahasa Arabnya agama-agama, jamak daripada dinun. Bukan berarti agama Islam itu banyak. Tidak. Itu namanya murojaah bil labzi. Jadi supaya kita bisa bedakan, ada juga kalimat, kalau kalimat mu'annas itu mu'annas seperti al-malaikat. Malaikat itu ada taknya, berarti malaikat itu perempuan. Tidak. Ya, malaikat tidak perempuan, tidak laki-laki. Itu kalau akan dibahas dalam ilmu sorfiyahnya, balagohnya. Jadi bukan berarti Allah itu banyak. Tetap zat yang Maha Esa, tapi kekuasaan Allah itu berbentuk masjid itu merupakan salah satu tempat atau wadah di saat orang tersebut memakmurkan rumah Allah, maka salah satu itu bisa menangkal musibah. Alhamdulillah Depok dan sekitarnya, bersyukur kita kepada Allah masih banyak orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Satu. Kemudian yang kedua, wal mutahabina fiyya. Orang yang menyambung silaturahim semata-mata untuk mencari ridha Allah. Tidak ada untuk maksud tujuan tertentu. Kenapa saya dekat sama Bapak? Mungkin ada pengaruh Bapak sehingga saya ingin memperoleh pengaruh tadi. Menyambung silaturahim itu semata-mata karena Allah, dan inilah yang kelak pada hari kiamat Allah bakal cari. Apa diantaranya? Kata Allah, ainal mutahabuna fiyya. Siapa di antara kalian menyambung silaturahim semata-mata karena aku, bukan karena sesuatu. Jadi fadilahnya kita menyambung silaturahim itu, insya Allah bisa menangkal daripada musibah yang Allah akan turunkan. Kalau kita sholat berjamaah, berarti sudah dua hal kita miliki. Satu, sholat jamaah memakmurkan rumah Allah. Kedua, datangnya kita sudah dalam rangka menyambung silaturahim. Dua sudah. Kemudian yang ketiga, yang biasanya orang kalau sholat subuh, mungkin dia nggak mungkin bangun langsung sholat subuh. Lebih diawali berzikir kepada Allah, atau lebih diawali dia siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Minimal, bagi bapak dan ibu yang suka melaksanakan sholat tahajud, pasti kita berzikir kepada Allah. Minimal kita baca istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Atau bapak dan ibu baca istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Insyaallah Bapak dan Ibu udah bisa ya, ini sekedar menguatkan kembali. Kok panjang amat, yang gampang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Yang penting kita sebelum menjelang sholat subuh, kita sudah hadapkan diri kita kepada Allah, kemudian kita baca istighfar. Nah, 3 hal inilah yang insya Allah selagi masih ada kata Allah yang melakukan hal tersebut, insya Allah sorabtu anhum azabi. Aku angkat, kata Allah, aku angkat, aku nggak turunkan musibah yang terjadi. Kebuktinya masih juga terjadi, banyak orang yang sholat, banyak orang yang ibadah. Di zaman Nabi Allah Yusha bin Nun, pernah terjadi musibah yang sekaligus saat itu Allah matikan sebanyak 100.000. Kemudian Nabi Allah Yusha bin Nun bertanya, ya Allah, kenapa kau turunkan musibah? Bukankah di situ banyak orang-orang yang soleh? 60.000 orang-orang yang maksiat, 40.000 itu orang yang ahli ibadah. Ketika Allah ditanya semacam itu oleh Nabi Yusha bin Nun, Allah menjawab, sebab yang baik merasa dirinya baik, nggak pernah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tugas kita ini bukan sekedar menjalankan cara pribadi, Pak. Bukan saja kita ibadah kepentingan pribadi, ada tugas yang memang Allah bebankan buat kita. Sebagai bentuk kita menjadi umat yang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tugas kita bersama-sama. Jadi turunnya musibah kadang-kadang bukan berarti di situ orang yang soleh pun kena imbasnya. Sebab yang soleh, yang baik, diam dengan kebaikannya, tidak pernah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang menyebabkan juga Allah murka. Karena itu mari kita bersama-sama untuk menyelamatkan pribadi kita, keluarga kita, wilayah kita. Sama-sama kita saling membahu untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Contoh umpama saudara kita, teman kita, tetangga kita, ya ada kendor untuk ibadah, ayo ajak, ayo Pak ibadah, ayo Pak sholat jamaah, itu minimal sudah menyampaikan amar ma'ruf. Cuman bedanya kalau amar ma'ruf itu insya Allah orang tidak terlalu tersinggung. Yang berat itu Pak nahi munkar. Kalau nahi munkar itu resikonya, 1 dibenci, 2 dibunuh. Itu resikonya. Kalau amar ma'ruf, insya Allah semua kita bisa. Yuk kita sholat, yuk kita ngaji. Lembut. Anda tetangga kita, Bu, Pak, yuk kita ngaji, yuk ke masjid. Jalan dah duluan, ntar saya nyusul. Sampai kita pulang kagak nyusul-nyusul, ada yang gitu. Ya. Yang penting kita nggak bosan. Sebagai apa? Beban tanggung jawab kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Terutama ya pribadi kita nih Pak. Ya. Pribadi kita dulu, ibda binafsik, mulailah dengan dirimu. Sebab kadang orang bisa mendikte. Orang lain kita ajak, diri kita tidak kita peduli. Sehingga umat Nabi Muhammad itu ada kelompok zolimun lin nafsi. Mereka ini zolim pribadinya masing-masing. Kan kalau umat Nabi Muhammad itu terbagi 3. Pertama, zalimun li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biidnillah. Umat Nabi Muhammad itu terbagi 3 kelompok. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Sebagian kelompok mereka menzolimi dirinya masing-masing. Ini kita jujur termasuk saya. Kita lebih banyak menzolimi diri kita daripada kita berbuat baik terhadap Allah, nikmat yang telah diberikan. Kuping kita banyak mendengarkan hal yang menimbulkan maksiat, mata kita memandang yang juga bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Berarti kita zolimi diri kita masing-masing. Untungnya saja kita menjadi umat Muhammad SAW. Sehingga kezaliman yang selalu kita lakukan itu tidak langsung dibalas oleh Allah. Allah tunda ya murkanya Allah terhadap umat Nabi Muhammad yang selalu melakukan kezaliman. Tapi kalau umat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam spontan dibalas. Umpama tadi malam dia melakukan perbuatan dosa, di siang harinya masyarakat lingkungan telah tahu si fulan
telah melakukan perbuatan dosa. Betapa hinanya kalau kita seperti umat Nabi Musa. Berapa banyak maksiat yang pernah kita lakukan, berapa banyak kezaliman yang pernah kita lakukan. Sekiranya itu dibuka aib kita di mata orang lain, betapa hinanya kita. Dibuka di depan orang lain sudah nggak hormat lagi kepada kita. Dibuka aib kita di depan keluarga kita sudah nggak cinta lagi dengan kita. Inilah doa yang selalu kita baca, ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haisukuna. Ya Allah yang mengetahui berbagai rahasia keburukan saya, jangan kau buka ya Allah keburukan saya di mata orang lain. Itu salah satu keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Ini kelompok yang kedua, orang ahli ibadah dan tidak pernah melakukan perbuatan dosa yang besar. Kecuali semasa hidupnya pernah tersentuh dengan memakan barang yang makruh. Umpama orang tadi itu selama hidup pernah sekali memakan bawang. Bawang kan tuh barang yang makruh. Kalau di Jakarta makan petek dah. Atau makan jengkol ya tuh. Saya pernah tebak-tebakan Pak sama teman saya. Ya. Jengkol makruh kan? Makruh. Ada jengkol di semur. Bapak nggak makan jengkolnya, makan kuahnya. Makruh apa enggak, Pak? Ya, Pak. Kita nggak makan jengkolnya, makan kuahnya doang. Makruh enggak tuh? Contoh lagi, dulu ada ustadz hidupnya susah. Pengen makan opor ayam. Pengen doang, mau beli nggak mampu. Ketepatan hari itu hari Jumat. Ini ustadz jadi khotib di masjid. Ya, pulang dari masjid ada opor ayam di atas meja. Akhirnya tuh ustadz nanya, Bu, ini opor ayam dari mana, Bu? Tadi Pak, anak kita nyolong ayam tetangga. Dipotong, dimasak opor. Pertama pendirian ustadz itu tidak berubah, nggak bisa, ini haram ini semua, buang, nggak boleh dimakan. Pertama tegas itu ustadz, nggak tergeser dengan nilai hukum. Kata istrinya, ya bang, mubazir bang kalau kita buang. Saya nggak tahu bang ini barang haram, kalau kita buang kan mubazir semua. Dikarenakan menghormati istri, akhirnya tuh ustadz nggak jadi makan ayam, makan kuahnya doang. Gimana tuh hukumnya Pak? Ayamnya boleh nyolong, dimasak opor, tuh ustadz nggak makan ikan ayamnya, cuman makan kuahnya opor. Dosa nggak tuh Pak? Nah, dosa nggak? Nah, sama aja. Masih bisa berdalil saya. Itu kan ayamnya doang boleh nyolong, bumbunya punya sendiri. Gimana? Yang sifatnya makan kuahnya doang, bukan ayamnya. Ayamnya doang boleh nyolong, bumbunya punya sendiri, garamnya, cabenya, airnya semua punya sendiri. Itu ustadz menghormati istrinya. Ya sudah Bu, kalau gitu saya nggak makan ikan ayamnya dah, makan kuahnya aja. Haram apa enggak tuh? Sama ya? Oh sama gitu. Tapi antik lagi, ketika dituang itu, ya, dari mangkok ke piring, pas pahanya jatuh. Ini ustadz mulai curiga lagi. Ini jatuhnya sengaja apa kagak ya? Kalau sengaja haram, kalau nggak sengaja, nggak apa-apa dong, nggak sengaja. Jadi bingung nih Pak, ini mungkin ini kesan tasawufnya Pak. Kondisi saat ini tuh orang mengkotak-kutik masalah barang yang halal dan haram. Ini yang maksudnya Pak. Untuk menghilangkan jejak, wah ini halal tuh. Nafsu yang berkata, ini haram, nggak kebagian kita semua. Ya,
Sehingga kata Nabi nanti di akhir zaman Pak, di akhir zaman itu orang walaupun tidak langsung berperan pemeran pemain riba, tapi kecepretan dengan barang riba. Ini kata Nabi. Jadi dosanya riba itu bagaikan debu yang tertiup angin, airnya kena juga kena debu daripada angin tadi. Ini saya katakan walaupun kita tidak berperan langsung pemain riba, tapi kita kecepretan rezeki yang mengandung nilai riba. Lalu bagaimana kita nih bagaimana solusinya? Di situ Allah siapkan sholat duha. Mudah-mudahan sholat duha yang rezeki yang kita nggak tahu, mungkin remeng-remeng hasilnya, kita minta ya Allah in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Itu doanya. Mudah-mudahan ya Allah, sekiranya rezeki saya ini masih tercampur dengan rezeki yang haram ya Allah, fatahhirhu, bersihkan ya Allah. Ya. Bukan apa-apa minta maaf. Kadang kita di luar kesadaran, termasuk saya, bukan saya sok suci, tidak. Kadang keluarga kita yang tidak tahu apa-apa, ya. Anak dan istri kita yang nggak tahu apa-apa, kita rela sama-sama menyemburkan, ya, keluarga kita masuk ke dalam api neraka sebab kita ulahnya memberikan rezeki yang haram terhadap keluarga kita. Sehingga peran istri yang solehah betapa pentingnya selalu mengingatkan suami. Lebih baik sedikit dan susah Pak daripada kita mewah hidup tapi hasil dari mencuri. Dulu ada teman saya, ya, dia pengen jadi orang kaya Pak. Ini cerita beliau langsung sama saya. Cerita pengen jadi orang kaya. Satu ketika dia tapa ya Pak. Nyari apa wangsit ya namanya. Dicerita itu sama saya. Dapat wangsit saya Pak Ustadz. Dikasih tahu tolong malam Jumat ya siapin kembang 7 rupa. Terus gentengnya dia buka. Ini dia cerita demi Allah, cerita langsung. Ntar dia bakal datang. Katanya kan gitu Pak, kita sih belum pernah nyobain, katanya tuh orang berusaha pengen jadi orang kaya, gitu katanya. Ya tapa suatu tempat, saya tahu tempatnya tapi nggak boleh, kalau dia takut tersinggung orang yang berada dalam situ. Ya, itu istrinya dari habis maghrib sampai jam 12 malam itu baca surah Yasin, nggak berhenti. Sehingga alamat isyarah tadi itu nggak jadi datang. Kata ya suaminya, lu susah amat sih diajak kayaknya. Gue udah capek-capek ini tapak gitu. Kata dia nih. Apa kata istrinya? Bang, biarkan kita jadi orang susah. Yang penting kita selamat dunia akhirat. Kira-kira ada nggak orang sekarang begitu nih Pak? Insya Allah istri Bapak, insya Allah semua begitu ya Pak. Insya Allah termasuk yang selalu memberikan peringatan. Nabi Daud saja Pak, Nabi Daud minta kepada Allah. Wa zaujatan tu'inuni ala akhirati ya Allah, kirimkan saya seorang istri yang selalu memberikan pertolongan untuk kepentingan akhirat. Itu Nabi Daud. Dalam riwayat Nabi Daud istrinya 100 Pak. 100. Anaknya lebih banyak lagi Nabi Sulaiman. 1000. Hebat ya. Ya, yang kita pikir tuh jangan dibayangin, pikirin aja gitu. Bagaimana itu 100.000 orang? Tapi semua itu mukjizat dari Allah. Tidak mustahil. Ya. Jadi antara peran istri yang soleh itu penting. Mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan. Kayak saya kadang-kadang kalau ceramah-ceramah di kampung tuh Pak selalu ya, bukan saya ini menunjukkan dan merendahkan wanita, tidak. Sebab tidak sedikit dan tidak jarang tergelincirnya sang suami gara-gara ulah sang istri. Makanya peran istri yang soleh itu penting. Biarin kita punya bini cakep, yang penting soleha. Enak Pak ya. Ya Pak ya. Enak daripada jelek ngambek melulu. Enakan mana Pak? Enakan cakep soleha. Itu diantaranya. Yang kedua ini muktasid. Kemudian yang ketiga, yang paling tinggi,
wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Ada kelompok manusia nanti masuk surga tidak mendapatkan hisab, langsung masuk. Bagaimana beliau itu dalam menyikapi kehidupannya? Mereka hidupnya melaksanakan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, dan tidak pernah tersentuh dengan perbuatan dosa. Jangankan yang haram, makruh pun tidak tersentuh. Ini kelas yang tinggi nih Pak. Bukan kelas kita ini. Ya. Ini kelas para anbiya, para aulia, syuhada termasuk. Kalau kita tadi Pak, termasuk kelompok yang paling rendah. Ibadah kerjain, ngomongin orang, hobi. Berarti kita seling tuh. Ya, perbuatan baik kita kerjakan, perbuat jelek pun gak ketinggalan. Itu kembali, untung saja kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu menangkal itu Pak, kata Allah, selama masih ada rumah-rumah Allah itu yang digunakan untuk sholat berjamaah, insya Allah termasuk penangkal musibah. Nah sekarang fadilahnya, apa saja fadilah-fadilah yang Allah janjikan sesuai dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang sholat berjamaah. Warwi anin Nabi alaihi salatu wasallam man shalla shalawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Siapa orang yang selalu mengistiqomahkan dirinya sholat berjamaah 5 waktu, maka Allah akan memberikan 5 keistimewaan kalau dia menjaga sholat berjamaah. Yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Allah tidak akan memberikan fakir dalam kehidupannya. Ini fakir Pak, nauzubillah. Allah kalau sudah berikan sifat fakir buat diri kita, bukan saja dia tidak punya uang, bukan saja nggak punya harta. Punya harta pun, kalau orang merasa fakir Pak, hawanya kurang aja. Nauzubillah, semua nauzubillah. Dulu Nabi pernah bertanya kepada sahabat. Nabi bertanya begini, apakah kamu punya persiapan makan hari ini? Punya ya Rasulullah. Besok masih punya ya Rasulullah. Lusa saya sudah nggak punya ya Rasulullah. Berarti 2 hari ya persediaan makannya tadi. Itu termasuk kata Nabi, kamu orang miskin kalau gitu. Hari ini bisa buat makan, besok buat makan, lusa udah nggak bisa persiapan untuk makan. Ini kata Nabi, kamu orang miskin. Kalau kamu punya persiapan 3 hari untuk makan, maka kamu termasuk orang kaya. Kita berapa Pak? Berapa hari persiapan untuk makan? Ya, setahun belum tentu habis yang kita makan, persiapan untuk makan. Berarti kita melebihi daripada orang kaya. Tapi ada Pak, orang kaya tapi hatinya miskin. Allah yahfad, nauzubillah. Ya. Kalau orang kaya tapi hatinya miskin, kalau kata orang kampung Pak, jangankan duitnya saya minta, dosanya susah dikasih. Ya, susah diminta dosanya, itu sangat pelit. Ini dulu ada juga nih Pak cerita nih dulu nih, ya nama cerita Pak, kita hiburan buat anak-anak lah. Dulu ada ustadz ceramahnya menggebu-gebu. Saudara-saudara sekalian, Allah belum memberikan kesempurnaan nikmat kepada kita. Sebelum apa yang kita sayang kita kasihkan buat untuk orang lain. Jadi kalau kita pengen sempurna kenikmatan yang Allah berikan, berikanlah apa yang kita sayang. Dan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, itu ayatnya. Kalian tidak akan sempurna memperoleh kebaikan sebelum memberikan kepada orang lain apa yang kita sayang. Makanya sahabat pada berlomba pada saat itu. Sahabat Umar ya radhiyallahu an membawa sebagian hartanya. Kenapa di saat itu Sayyidina Umar bilang, hari ini aku akan kalahkan sifat dermawannya Abu Bakar. Sampai sebagian harta ditanya, ya Umar apa yang kau bawa ini ya Rasulullah? Sebagian harta saya.
Buat keluarga kamu mana? Masih ada separuh, saya tinggalin. Gak lama Sayyidina Abu Bakar datang, ditanya, apa yang kau bawa ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, innal hartaku, semuanya aku berikan di jalan Allah. Buat keluarga kamu apa? Saya serahkan semua kepada Allah dan Rasulnya. Berarti tingkatan keimanan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar lebih tinggi Sayyidina Abu Bakar. Nah sekarang nih kita nih ustadznya, umpama kiai nih, kalian tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna kalau belum memberikan apa yang kamu sayang. Kebetulan saat itu anaknya dengar ceramah bapaknya, Pak. Ini ustadz punya burung cakep, harganya minimal 25 juta dah. Biasanya tuh Ustadz hiburannya burung, pulang ngajar burung, pulang ngajar burung. Satu ketika pulang ngajar burungnya hilang, nggak ada. Ditanyain, nak kemana burung nak? Dan bapak bilang, Allah belum berikan kebaikan yang sempurna kalau belum apa yang bapak sayang dikasih orang lain. Tadi ada orang minta-minta, Pak saya kasih. Ustadznya ngomel, nah itu ayat untuk orang lain nak, bukan buat kita gitu. Jadi perintah Allah itu buat untuk orang, bukan buat kita. Berarti Ustadz Calo tuh, ya, Ustadz Jarkoni, iso ngajar nggak iso lakoni. Jadi yang pertama itu la yusibuhul fakru fid dunya. Allah nggak bakal memberikan fakir. Insya Allah Pak, rezeki ada aja. Makanya sebetulnya apa kita ini, masya Allah, Allah sudah berikan jalan istimewa buat kita. Kalau kita mau aja ngerjain, insya Allah. Tadi sholat subuh minimal kalau nggak bisa 100 kali sebelum kita sholat subuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfir. Itu ayat apa? Itu bacaan dan zikir untuk menangkal kemiskinan. Dulu zaman Nabi ada sahabat hidupnya serba kekurangan. Ya Rasulullah, kenapa kok hidup saya sulit banget? Dunia saya kok nggak pernah saya punya rasa cukup. Akhirnya kata Nabi, kemana aja kau di saat para malaikat bertasbih kau baca, ya. Setelah kau beli atas subuh, dulu kita baca tuh. Hingga saat ini sholat jamaah saya baca, Pak, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dikerjain oleh sahabat. Kalau kemudian sahabat tadi ngadu, ya Rasul, alhamdulillah sekarang dunia saya serba berlebihan, dengan asbab baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi itu memang ada, Pak, ada apa namanya, ada dasar hadisnya. Bukan berarti ini kita kerja yang tidak ada dasar hadisnya, ada. Itu asbabul urutnya ketika sahabat ngadu tentang kehidupannya serba kekurangan, maka Nabi berikan bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Apa diantaranya kata Nabi, ya, ya'tikad dunya raghimatan wa in kana la yuriduha. Allah akan memberikan dunia kepada kalian yang selalu istiqomah dengan bacaan tadi, walaupun dunia itu kamu sudah tidak butuh. Udah punya nih Pak, kan berarti kita cukup nih. Allah terus masih kasih. Itu keistimewaan kalimat tadi. Sehingga teman-teman alhamdulillah Pak gemar baca tadi itu. Di samping di situ baca ada istighfarnya, ada nilai kemudahan dalam kita meraih hidup di dunia ini. Tuh, kemudian yang kedua, wasani yarfa'illahu ta'ala anhu adzabal qabr. Orang yang selalu sholat berjamaah, insya Allah Allah hindarkan, Allah jaga daripada siksa kubur. Ini kita orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakin adanya nikmat kubur atau siksa kubur. Saya kenapa sih ada kadang orang meninggal dunia, Pak, kita bacakan doa, mereka butuh, ya. Ada satu hadis Nabi langsung berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, tasaddaq ala mautak li'anna Allah qad wakkala malaikatan yahmiluna as-sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya fayaquluna Allahumma ighfir liman nawara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Ini wasiat Sayyidina Ali, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, sedekahlah engkau yang kau niati untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Ada orang bertanya,
Bukankah orang yang bukan ayah kandung, anak kandung itu nggak diterima doanya? Ada yang diterima doanya oleh Allah hanya anak kandung. Ntar dulu Pak, lihat dulu bahasanya. Ya, itu kuncinya waladun salehin, bukan ibnun saleh. Itu loh. Bagaimana kalau orang yang nggak punya keturunan? Kesian dong dia, mereka nggak dapat doa. Di sini ya pengertian bahasanya Nabi mengatakan waladun, bukan ibnun. Kalau ibnun adalah anak kandung. Kalau waladun bisa saja anak murid, anak keponakan, anak tetangga. Yang barangkali kita nggak punya keturunan, kita ajak atau kita didik anak tersebut sehingga dia kenang jasa kita, dibacain doa buat kita. Itulah yang dikatakan kalimat waladun. Satu. Yang kedua Pak, untungnya Nabi itu berkata dengan apa? Dengan au, tafriqnya dengan au. Ya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin au ilmin yunfata ya au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Ini Nabi memberikan alternatif Pak, mereka au. Kalau sekiranya mereka wau, semua harus kita miliki. Kan gitu, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Tapi Nabi mengatakan alternatif nih, kalau kamu tidak punya amal jariah, mungkin kamu punya ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh. Kalau tiga-tiganya ini kita nggak memiliki salah satu dari tiga, rugi kita mati Pak. Kalau kita tidak memiliki salah satu daripada tiga alternatif tadi, berarti kita mati termasuk orang yang merugi. Nggak ada sama sekali dapat doa dari orang yang hidup. Ya. Ulama 4 mazhab mazahibul arba, semua tidak ada menolak tentang fadilah dan faedahnya orang yang hidup berdoa untuk orang yang mati. Tidak ada pertentangan. Yang dimasalahkan itu harinya. Umpama ada orang mati 3 hari, 7 hari, ya 14, itu yang dipertentangkan. Adapun doa enggak Pak. Bahwa itu firman Allah kuat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu ayatnya, Qur'annya, hadisnya tadi yang saya terangkan. Ya ali sedekahlah untuk orang-orang yang meninggal dunia. Sebab Allah perintahkan malaikat untuk mengusung pahala sedekah yang disampaikan untuk orang yang telah meninggal dunia. Apa kata Nabi? Fayafrahuna asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Dia giram, dia senang mendapatkan kiriman pahala dari anaknya, dari handai tolan, dari tetangganya. Dan kata Nabi, mereka pun doain kita Pak. Yang meninggal pun doain kita. Orang tua kita nih walaupun mati Pak, itu bukan mati kayu. Ya. Setelah kita doakan buat orang tua kita, orang tua pun doain kita. Allahumma ighfir liman nawar qabruna, ya Allah, ampunkanlah orang yang sengaja memintakan ampun untuk kami. Makanya ini yang dikatakan manusia kan makhluk sosial kan gitu ya Pak, nggak pernah terputus hubungan walaupun telah meninggal dunia. Yang hebatnya orang yang mati masih bisa memberikan manfaat untuk orang yang hidup. Jadi yang mati bisa memberikan manfaat. Loh, banyak orang-orang mencari nafkah di pinggir, ya kan, makam-makam para aulia, menjadikan harapan di situ mencari nafkah. Banyaknya orang yang berziarah kan, itu khas orang mati. Berarti orang yang mati memberikan manfaat buat orang hidup, ya kan Pak? Makanya kita nggak boleh sombong Pak, nggak boleh sombong kan gitu, ya. Ada teman saya Pak, ya cerita sama saya. Ada orang minta beliin rokok sama dia, beliin gua rokok dong. Lu tiba ngerokok aja beli. Sepi banget, nggak ada yang mati gitu. Kenapa? Tahu-tahu itu orang tukang gali kuburan. Gara-gara yang mati dapat rezeki. Ayo, berarti memberikan manfaat buat kita. Ada orang dagang kain kafan doang di pasar. Kalau nggak yang mati, laku nggak dagangannya? Laku. Jadi yang mati berikan manfaat buat yang hidup. Udah Pak ya? Ini baru 2, ada 5. Terusin apa? Udah ya. Jadi baru 2 nih. Yang pertama,
Allah angkat sifat fakir buat orang istiqomah salat berjamaah. Kemudian yang kedua, insya Allah tidak mendapatkan sisa kubur. Dan insya Allah Pak akan terangkan lagi bagaimana orang berada dalam kubur menghadapi kematian. Insya Allah. Ya ini aja dulu ya. Allah alam bisawab. Ya, silakan kepada jemaah jika ada pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, terkait dengan fadilah sholat berjamaah tadi sudah dijelaskan manfaat serta apa. Nah, pertanyaan terakhir menjadi menggelitik Pak Kiai. Tidak akan orang yang melaksanakan sholat berjamaah secara istiqomah tidak akan merasa kefakiran. Nah, istilah kefakiran ini kan ada kefakiran sifatnya nyata, ada kefakiran sifatnya sifat gitu ya. Nah mungkin bisa diberikan penjelasan khususnya sifat terkait dengan sifat, karena banyak juga tadi disampaikan ada orang sebenarnya mempunyai tetapi selalu merasa kurang sehingga dalam hidupnya yang terasa tidak memiliki atau fakir yang tadi disampaikan. Apakah memang itu sifat yang memang salah satu akan yang terkena sebagai dampak dari kita tidak melaksanakan sholat berjamaah secara istiqomah? Mohon bisa diberikan penjelasan Pak. Sebagian orang kan Pak dianggap kenikmatan hidup itu materi, kan gitu. Nggak salah, bab itu sarana penunjang kebahagiaan kita. Ternyata suka dibalik sama Allah. Berapa banyak yang kelihatan hidup orang itu mewah, mereka dirundung dengan kesedihan. Berapa banyak orang yang berada di kontrakan bisa tertawa terbahak-bahak. Kan nggak mustahil. Kalau kebahagiaan itu Pak, ya bisa dibeli dengan harta. Kesian orang miskin nggak punya bahagia, ya kan gitu. Tapi nyatanya Allah balik. Ada orang miskin tapi dia syukur, ada orang kaya kufur. Itulah yang membuat orang tadi jadi fakir. Banyak orang kaya kufur Pak, ya. Apa maksudnya? Dia nggak gunakan fasilitas harta untuk mencari jalan ridhonya Allah. Itu berarti kufur nikmat. Sehingga Allah bahkan kirimkan tuh, ya. Sehingga kata Imam Ghazali, ada orang, ya, kaya harta, kaya hati, tuh hebat. Ya udah kaya, tangannya enteng, dermawan untuk sodak, namanya kaya harta, kaya hati. Ada orang kaya harta miskin hati, ya, hartanya banyak hatinya kurang mulu. Pak, kita tanpa sadar Pak, benar kata Sayyidina Ali, kalau kau punya ilmu, ilmumu menjaga kamu, tapi kalau kau punya harta, kau yang jaga harta kamu. Kita sibuk Pak, harta banyak, pasang CCTV, pasang satpam, ya Pak, lu gembok rumah kita yang kuat, jangan sampai ketakutan hawanya. Ya kan nyatanya begitu kan. Berarti kita dibudakin sama harta. Ini kita minta maaf ya, bukan sok. Gak butuh. Emang begitu. Tapi kalau ilmu yang kita miliki, siapa sih yang berani nyuri ilmu kita? Berarti itu orang tadi kaya harta, miskin hati. Ketakutan aja. Bagaimana ya? Gua taruh di. Nah, itu bahasa gitu Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, miskin harta, kaya hati. Dia pengen nggak punya apa-apa, tapi optimis aja dia hidup, seakan-akan dia nggak punya apa, nggak punya beban. Tetangga saya Pak, ini termasuk orang yang saya ambil, termasuk motivator buat saya. Beliau tuh setiap hari Pak, itu dandan pakaian gak ada yang murah. Padahal saya tahu kehidupan beliau sederhana, saya tahu persis. Tapi kalau makan dia lagi mau ibadah itu Pak, pakai kain gak ada yang murah. Kain BHS yang kelas 1 Pak. Kalau kita kan kadang sembarangan kain, cap gajah juga nggak apa-apa. Yang penting bisa nutupin aurat, nggak salah. Tapi kadang-kadang nggak sesuai dengan kondisi kita Pak. Ya, harta banyak untuk kita gunakan ibadah kurang. Nah, ini termasuk ya, ada orang miskin harta, kaya hati. Yang paling sial nomor 4. Miskin harta, miskin hati. Mudah-mudahan tuh kita yang pertama tuh, amin ya rabbal alamin. Kaya harta, kaya hati. Ya. Ya, silakan jika ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, penyegaran Pak Kiai, kan seperti kita ketahui hadis-hadisnya bahwa setelah seorang meninggal dunia
Itu kan ada 3 Pak Kiai bilang doa amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak, terutama anak soleh. Nah ini kan kita ini kan melakukan apa? Doa orang lain tuh gimana Kiai? Karena kan ini kan tidak ada hubungannya dengan anak sendiri kan. Apa dasar itunya kan banyak orang makan haul. Doa orang lain, Pak Kiai. Doa orang lain, jadi bukan anaknya kan Pak Kiai. Nah, ini mungkin penyegaran juga nih apa dasar hadisnya apa gimana gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah begini Pak. Ada orang berebut pahala dalam kubur nih, ya, berebut pahala. Tapi ada orang yang diam aja nggak berebut. Yang berebut itu nanya, kok kamu nggak ikut antri berebut pahala? Apa katanya? Masih ada khusus yang ngirimin saya, anak saya masih hidup. Berdoa langsung. Kalau tadi yang antri itu Pak udah nggak punya anak keturunan yang mendoakan langsung sehingga berebut pahala. Tapi ada orang yang tidak berebut pahala. Akhirnya dan bahwa tadi terangkan sekian lama itu orang ikut rame-rame pun berebut pahala. Ditanya, kok kenapa kamu berebut sekarang? Anak saya pun udah meninggal dunia. Yang setiap hari ngirimin buat saya sekarang sudah meninggal dunia, berarti saya ini nggak ada wesel langsung. Maka saya ikut berebut. Itu diantaranya. Nah ini yang dikatakan oleh Allah, ya, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang beriman di saat kita membaca doa, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'fi'an, Allahumma ghfir lana dzunubana. Kan itu, belian muslimina, mereka kebagian semua. Selagi mereka menyatakan iman kepada Allah dari zaman Nabi Adam. Yang penting mereka beriman, itu yang dikatakan wali jamil muslimin wal muslimat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sebab tidak ada lagi harapan buat orang yang telah meninggal dunia kecuali doa yang dibacakan dari orang yang hidup. Dah. Ya. Silakan ditutup, baik. Pak, tutup pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah jadikan bagian ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan walaupun tidak maksimal. Yang penting kita bisa mengamalkan, dan apabila ada kesalahan itu dah dasar kebodohan kami. Mudah-mudahan yang salah diampunkan, yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa 'ala alihi wa man ilayhi mansub. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأثن نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Hannan antal ladzi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه